Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada pagi hari ini anak-anak akan belajar pengurangan dan memahami isi sebuah lagu. Nah, mari kita baca dahulu sebuah soal cerita tentang pengurangan. Ibu membuat 10 potong kue untuk adik dan kakak. Adik makan 3 potong, berapa banyak kue yang tersisa? Untuk membantu pengerjaan soal seperti itu, anak-anak bisa menggunakan batu atau alat yang lain. Nah, diambil dulu 10 potong kue. Misalkan diambil 10 potong batu. Batu dianggap sebagai kue. Nah, ini ada kue jumlahnya 10. Setelah itu dimakan adik 3 potong, berarti batu yang 3 tadi dikeluarkan, kue yang 3 dikeluarkan, ini dikeluarkan. Nah, diambil ditaruh di bawahnya atau di tempat lain. Nah, jadi 3 dari 10 kue tadi sudah hilang. Nah, karena yang 3 sudah dikeluarkan. Berapa banyak kue yang tersisa? Tinggal menghitung kue yang ada tinggal berapa. Nah, kita hitung bersama. Berarti kue yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 kue yang tersisa. Kalau dituliskan dalam kalimat matematika, 10 potong kue. Nah, ini 10 potong kue dimakan itu berkurang. Nah, berkurang simbolnya seperti ini, atau pengurangan simbolnya seperti ini. 3 potong, di 10 dikurangi 3 sama dengan sisanya tadi. Nah, sisanya 7, 10 kurangi 3 sama dengan 7. Contoh yang lain. Pulang kerja, ayah membawa 9 buah jeruk. Nah, digambarkan dahulu 9 jeruk atau diambil batu 9. Nah, ini batunya 9. 2 jeruk ayah berikan kepada kakak lebih dulu. 2 jeruk diberikan kepada kakak dahulu. Berarti 2 jeruk atau 2 batu dikeluarkan, ditaruh di tempat yang lain. Terus, berarti jeruk yang ini sudah hilang karena sudah diberikan atau batu tadi sudah ditaruh di tempat lain. Berapa banyak sisa jeruk yang tersisa? Tinggal menghitung sisa jeruk yang tersisa. Nah, ini sisa jeruknya. Nah, tinggal menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisa jeruknya tinggal 7. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, 9 jeruk diberikan kepada kakak dulu, diberikan itu berkurang, tanda pengurangan seperti itu. 2 jeruk 9 dikurangi 2, jawabannya ini 7. Satu contoh lagi, Udin membawa 6 buah jeruk. Masih sama, jeruk 6 buah jeruk. Nah, ini digambar jeruknya ada 6. Atau kamu ambil batu jumlahnya 6. Kemudian di depan kandang kera, 1 jeruknya diambil kera. 1 jeruk diambil kera, berarti 1 jeruk ini kita keluarkan atau 1 batu kamu taruh di tempat lain. Nah, berarti jeruk yang di sini hilang. Setelah itu hitunglah sisa jeruk yang masih ada. Nah, sisa jeruknya ini. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalimat matematikanya
6 buah jeruk, diambil kera, diambil itu juga berkurang, tanda pengurangan seperti ini. 1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian nanti kalian silakan mengerjakan soal yang sama seperti ini. Di kebun binatang ada panda. Panda menyukai pucuk bambu. Namun tidak semua pucuk bambu dimakannya. Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan 3 yang ia makan. Ada A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pucuk bambu. Dituliskan dulu di sini nanti nomornya 1, 2, 3, 4. Oh, bukan nomornya ABC. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kamu tuliskan angka yang ada dalam pucuk bambu. 7 kurangi 4 berapa? Kemudian yang B juga kamu tulis 6 kurangi 2 berapa? Nah, dari hitunganmu tadi, itu ada beberapa yang jawabannya 3. Nah, itu yang dimakan oleh panda. Tuliskan jawabanmu. Pucuk bambu yang dimakan panda adalah yang hasilnya 3. Itu ada pada A, B, atau yang lain, atau huruf yang lain. Nah, silakan dikerjakan dulu, terus dicari nanti yang angkanya 3 yang mana. Itu untuk tugas yang pertama. Berikutnya, mari kita pahami antara soal penjumlahan dan pengurangan apa bedanya. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Adik membeli 5 ekor. Terus diberi ibu 2 ekor. Nah, kalau diberi bertambah atau berkurang? Nah, diberi itu bertambah banyak ayamnya. Nah, ini termasuk soal penjumlahan. Adik diberi 5 ekor, membeli 5 ekor, diberi ibu 2 ekor. Kalimat matematikanya 5 tambah 2. Ayam adik sekarang menjadi 5 ayam. Nah, ini 5 ayam, diberi ibu 2. Sekarang ayamnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ayam adik sekarang ada 7. Coba kita pahami soal nomor 2 termasuk penjumlahan atau pengurangan. Paman memetik 10 mangga, tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, paman memetik 10 mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mangga paman 10. Kemudian jatuh 3. Nah, yang 3 jatuh. Yang 3 jadi di sini. Nah, yang mangga yang masih di bawah paman berapa? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka soalnya termasuk pengurangan karena mangga paman berkurang. 10 kurangi 3 sama dengan 7. Udin membantu ibu membuat 8 kue, tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Kue ibu 8, hangus 1. Kue ibu yang masih utuh berkurang atau bertambah? Nah, kuenya berkurang, maka ini juga termasuk soal pengurangan. Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Angsanya 6, mati 3. Angsanya berkurang atau bertambah? Nah, angsanya berkurang. Ini juga termasuk soal pengurangan. Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang.
2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Pisangnya 8, busuk 2. Yang utuh berapa? 8 dikurangi 2. Nah, ini juga termasuk soal pengurangan. Setelah belajar pengurangan dan membandingkan pengurangan dengan penjumlahan, nah sekarang anak-anak akan belajar lagu Ruri Abangku. Lagu Ruri Abangku diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, mari kita pelajari lagu Ruri Abangku. Apa isinya? Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Lagu Ruri Abangku menceritakan Ruri yang rajin dan senang belajar. Dia rajin ke sekolah. Kalau ke sekolah, Ruri dengan menyandang tas di bahu. Nah, ini namanya bahu ya, menyandang tas di bahu. Ruri ke sekolah dengan riang, dengan senang. Saat belajar di sekolah, belajar berhitung, menulis, membaca, sampai di rumah, Ruri tak lupa mengulang pelajarannya. Tujuannya agar Ruri semakin paham dan tidak lupa akan pelajaran yang dipelajari tadi. Aku pun demikian. Nah, maksudnya ini adik Ruri ingin seperti Ruri. Ingin seperti Ruri yang rajin dan senang belajar. Nah, beberapa pertanyaan berikut ini dapat membantumu untuk memahami isi dari lagu Ruri Abangku. Nah, nanti silahkan dikerjakan di buku tulis. Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Nah, lagu tadi bercerita tentang Ruri abangku yang rajin dan senang belajar. Kemudian nomor 2, bagaimanakah sifat Ruri? Nah, sifat Ruri bagaimana? Sifat Ruri ya riang, rajin, dan senang belajar. Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ruri berangkat sekolah dengan menyandang tas di bahu. Terus dengan apa lagi? Ya dengan riang. Dengan menyandang tas di bahu dan riang. Menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Adik ingin seperti Ruri atau adik ingin meniru sifat Ruri? Nah, itu tadi pelajaran hari ini. Terus silahkan dikerjakan tugasnya. Lagunya nanti tidak perlu direkam, cukup anak-anak pahami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.